Ya, Ustaz sudah berkumpul lagi di hadapan kita, saudaraku semua, dan sudah ada di tangan saya dan juga sebenarnya di tangan saudara-saudara saya yang lain. Itu ada ratusan kertas dari mulai yang cuma satu pertanyaan sampai yang 2 halaman, Masya Allah. Jadi mohon maaf sebelumnya, saya perlu sampaikan bahwa pasti tidak akan bisa semua pertanyaan ini untuk dijawab saat ini, ya. Namun saya akan mencoba memohon Ustadz Abdul Somad untuk kita jawabannya lebih spesifik supaya bisa meng-cover banyak pertanyaan. Namun juga Ustadz pesawat jam 9.40, 8.40 harus di sana. Sebelumnya mungkin akan ada kegiatan bersama dengan pengurus. Jadi mungkin kurang lebih maksimum kita batasi sampai kurang lebih sekitar 37 menit, berarti sampai 7 kurang 15. Jadi nanti tergantung dari waktunya, mohon pengertiannya. Oke, baik. Ini sebenarnya banyak pertanyaan, jujur Ustadz, yang keluar dari tema kita. Tapi ya mumpung karena udah ada Ustadz di sini, saya coba secara random. Tadi saya ada melihat ada yang ya cukup menarik. Mohon maaf. Oke, sebentar ya. Mana tadi? Oke, pertama ini dulu ya. Karena ini menggabung udah ada kurang lebih sekitar 10, tapi pertanyaannya ini hampir sama. Semuanya seputar dengan riba. Ya, pekerjaan saat ini sedang di bank, di multi finance, urusannya dengan leasing gitu ya. Jadi apa perbedaan mendasar? Apakah antara bank leasing konvensional dengan syariah? Saya sekarang ini sedang bekerja di dealer mobil. Bisakah saya tetap bekerja di situ? Atau apa yang harus saya lakukan? Saya bingung Ustaz. 1, kurang lebih 2, ya. Saya ingin pinjamin uang 10 juta untuk modal usaha. Tapi di situ sudah terlanjur tertulis saya akan mendapatkan 5% setiap bulan. Apakah itu termasuk riba? Hal-hal seputar riba dan juga kira-kira apa dampaknya kalau kita terus-menerus bergelimang dalam hal riba. Insya Allah Ustaz akan coba memberi pencerahan kepada kita. Silakan Ustaz. Tulis di Google SOMADMOROCCO spasi kredit, ada tulisan saya, langsung enter, nanti ketemu, copy, share, bagi ke kawan. Jadi kalau akadnya uang dengan uang itu riba. Saya pinjam uang kamu 10 juta, nanti saya bayar 11, riba. Tapi kalau uang dengan barang tidak riba, karena zaman Nabi ada sahabat yang membeli Barirah. Hadis riwayat Bukhari. Barirah itu nama orang, budak, hamba sahaya. Dia beli selama 9 tahun. Begitu juga mereka beli gandum secara kredit, cicilan, baik bitaksid namanya. Nah, jadi kaedahnya uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Adapun orang-orang yang terkait dengan riba itu, Pak, la'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba, wa mukilahu, yang diberi makan riba, wa katibahu, pegawai pencatat administrasinya, wa syahidaihi, orang yang menjadi saksi transaksi itu, kulluhum sawa, semuanya mereka sama dapat riba. Bahaya riba ada 5, bukan batasan, hanya sekedar sampel. Yang pertama, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Nanti bangkit dari kubur seperti bangunnya orang kesurupan, kesambet, diganggu setan ketika di akhirat. 2, dimakan ini riba, belikan ke nasi, nasi disuap masuk ke dalam mulut, berubah menjadi darah. Darahnya masuk ke jantung, disemprotkan naik ke otak, otaknya menjadi kotor. Dengan kotori anak-anak kita makan riba. Nasiyatin, kadzibatin, khati'ah, ubun-ubun, jahat, pelaku dosa, karena selalu kena darah haram. Jangan heran kalau pikirannya haram, karena makan haram, darah haram masuk ke otak, jadi berpikir haram. Yang ketiga,
darah daging, ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Yang keempat, dia pakai untuk zakat, dia bagikan sedekah, dia santuni anak yatim. Innallaha thayyibun, Allah Maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Yang kelima, dia pakai berangkat haji, labbaik Allahumma labbaik, dia berikan uang untuk berangkat umrah, labbaik Allahumma umrah. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik, kau tidak dapat haji mabrur, tidak dapat umrah maqbulah, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Antara ulama Saudi Arabia dengan Mesir sama-sama mengharamkan riba. Hanya saja bedanya Saudi Arabia tidak ada tawar-menawar, resign segera. Bagaimana nih Syekh, nanti saya makan nih gimana? Terima kepada Allah. Begitu jawaban Syekh Al-Utsaimin, Syekh Ibnu Baz. Tapi kalau ulama Mesir, di antaranya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kalau engkau dalam kesulitan, maka ini darurat. Pilih mati atau makan riba. Kau makan riba daripada mati, tapi sementara dapat yang lain. Tetap berusaha cari peluang kerja sehingga bisa keluar dari riba ini. Mohon kepada Allah setulus hati, ya Allah, aku masih makan riba, anak istriku beri makan riba, aku mohon mudahkan rezeki, berikan kelapangan supaya aku keluar dari tempat ini. Nah, itu bagian dari jihad kita, hijrah kita. Dulu sahabat Nabi dari Makkah ke Madinah, kita dari riba kepada non riba.